Bapak Ibu, selamat datang di kelas parenting. Video ini memuat tentang bagaimana memenuhi gizi anak yang optimal. Para orang tua diharapkan mampu memilih, mengolah, menyiapkan, dan memberikan makan yang aman dan bergizi seimbang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, bahwa masa anak usia dini merupakan periode penting untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Untuk mencapai itu semua, dibutuhkan dukungan asupan zat gizi yang baik dengan makanan yang sehat dan bergizi. Dengan memahami konsep dasar gizi dan panduan gizi seimbang bagi anak, maka kita dapat membekali diri untuk dapat secara mandiri dan optimal dalam memberikan asupan gizi yang baik bagi anak. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Di Indonesia, pedoman gizi seimbang diilustrasikan sebagai sebuah tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang memiliki 4 lapis berurutan, dari bawah ke atas yang menunjukkan besaran anjuran konsumsi kelompok makanan tersebut, di mana lapisan paling bawah dianjurkan dikonsumsi lebih banyak, sedangkan lapisan paling atas dianjurkan dikonsumsi lebih sedikit. Setiap lapisan tumpeng gizi seimbang menunjukkan bahan makanan antara lain: pertama, zat sumber tenaga yang terdiri dari karbohidrat. Zat ini terkandung pada beras, roti, umbi-umbian, jagung, dan sebagainya. Kedua, zat pengatur yang terdiri dari vitamin dan mineral. Zat ini terkandung pada semua jenis bahan makanan, khususnya pada sayur dan buah. Ketiga, zat pembangun yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Zat ini terkandung pada daging merah, ayam, ikan, hati, telur, seafood, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Keempat, bahan makanan yang perlu dibatasi adalah gula, garam, dan minyak. Tumpeng gizi seimbang menggambarkan prinsip dari 4 pilar gizi seimbang, yaitu: pertama, konsumsi beraneka ragam pangan; kedua, biasakan berperilaku hidup bersih; ketiga, lakukan aktivitas fisik secara rutin; keempat, pantau berat badan secara berkala. Mengapa perlu makan makanan yang beragam? Alasan pertama, karena selain ASI, tidak ada satupun jenis bahan makanan mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh. Satu-satunya makanan yang lengkap zat gizinya adalah air susu ibu. Namun, setelah usia 6 bulan, anak perlu makanan bergizi lain selain ASI. Alasan kedua, karena adanya interaksi zat gizi yang dapat membantu proses penyerapan zat gizi dalam tubuh. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah memenuhi kebutuhan gizi. Pemenuhan gizi anak secara optimal tidak harus dengan bahan pangan yang mahal. Bahan pangan yang tersedia di lokasi setempat, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dapat menanggulangi masalah gizi anak. Pendekatan ini dikenal dengan pedoman gizi seimbang berbasis pangan lokal atau PGSPL. Sebagai contoh, bahan makanan sumber karbohidrat berupa beras, beras merah, jagung, kentang, umbi-umbian, mie, dan roti yang bisa dikonsumsi secara bergantian. 150 gram nasi atau 3 centong nasi setara dengan 3 buah kentang seberat 300 gram, setara dengan 1,5 gelas mie kering seberat 75 gram. Besar porsi makanan pokok ini adalah 2/3 dari setengah piring makan. Selanjutnya, lauk pauk sumber protein. Protein hewani mengandung asam amino lebih lengkap dan kandungan gizi yang mudah diserap oleh tubuh yang terkandung pada daging ayam, daging sapi, ikan, telur, dan seafood yang dapat dikonsumsi bergantian. Porsi 75 gram ikan kembung setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit,
setara dengan 1 butir telur ayam dan 2 potong sedang daging sapi. Sedangkan protein nabati mengandung lemak tidak jenuh dan antioksidan seperti isoflavon yang biasanya harga relatif lebih murah. Porsi 100 gram tahu setara dengan 2 potong sedang tempe yang dapat dikonsumsi secara bergantian. Porsi lauk pauk ini adalah sepertiga dari setengah piring makan. Sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang terkandung dalam wortel, tomat, labu siam, kacang panjang, bunga kol, sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, dan sawi. Porsi sayuran ini adalah 2/3 dari setengah piring makan. Buah-buahan mempunyai sejumlah manfaat untuk tubuh kita, di antaranya sebagai sumber vitamin, air, dan antioksidan yang dapat mencegah penyakit tertentu. Sebanyak 2 potong sedang pepaya setara dengan 2 buah jeruk ukuran sedang dan setara dengan 1 buah pisang Ambon. Porsi buah ini adalah sepertiga dari setengah piring makan. Fakta berdasarkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketika anak memasuki usia 2 tahun, rentan kekurangan asupan zat gizi berupa zat besi, kalsium, dan zinc, di mana zat besi bermanfaat untuk kecerdasan dan mencegah anemia, kalsium untuk pertumbuhan tulang, dan zinc untuk pertumbuhan tinggi badan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan ini dapat diatasi dengan menerapkan gizi seimbang dan menerapkan pola asuh yang baik, di antaranya dengan menemani anak makan.